Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Leni Yunita, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman, dengan pengajar praktik Ibu Redatul Hayati dan fasilitator Ibu Zahratil Husna. Ruang kolaborasi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kelompok 1 merupakan hasil kolaborasi antara saya sendiri, Leni Yunita, Darius Ri, Muhammad Alim Simamora, dan Yendri Yani. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus yang dipilih. Bunga, bukan nama sebenarnya, adalah murid kelas 3 SLTP. Dalam kehidupan sehari-hari, Bunga selalu bersikap ramah dan sopan, baik terhadap teman-teman ataupun dengan guru dan warga sekolah. Bunga juga aktif dalam organisasi intrasekolah sebagai pengurus rohis. Tetapi Bunga memiliki tingkat kecerdasan dan intelijensi yang rendah, sehingga sering mendapatkan nilai di bawah standar yang ditentukan sekolah, termasuk pada ujian akhir sekolah. Setelah mengikuti ujian akhir sekolah, Bunga mendapat nilai yang rendah, sehingga jika nilai tersebut diberikan secara jujur akan membuat Bunga tidak lulus. Namun, setelah melakukan rapat kelulusan, sekolah memutuskan untuk meluluskan Bunga dengan memberikan penambahan terhadap nilainya tersebut. Analisis kasus. Paradigma yang digunakan dalam studi kasus. Terdapat 3 paradigma yang digunakan dalam studi kasus, yaitu dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, dilema kebenaran lawan kesetiaan, dan dilema jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip yang mendasari pengambilan keputusan. Prinsip yang mendasari pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Tahap 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan yaitu nilai kejujuran, kepedulian, dan kasih sayang. Nilai kejujuran untuk menuliskan angka yang sesuai dengan hasil yang diperoleh Bunga dalam ujian akhir sekolah, serta rasa peduli dan kasihan akan masa depan Bunga. Tahap 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Adapun orang yang terlibat dalam kasus di atas adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan Bunga. Tahap 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Adapun fakta yang relevan dengan situasi yaitu 1. Bunga anak yang ramah dan sopan. 2. Bunga mempunyai sikap yang baik. 3. Bunga merupakan pengurus organisasi rohis. 4. Bunga memiliki tingkat kecerdasan dan intelijensi yang rendah. 5. Hasil ujian akhir sekolah Bunga rendah. Tahap 4. Pengujian benar salah. 1. Uji legal. Tidak terdapat aspek pelanggaran hukum dalam kasus di atas. 2. Uji regulasi. Tidak terdapat aspek pelanggaran peraturan atau kode etik dalam kasus di atas. 3. Uji intuisi. Tidak terdapat hasil yang salah dalam kasus di atas karena telah sesuai dengan nilai kebajikan. 4. Uji publikasi. Apabila kasus ini viral, maka kami merasa nyaman
karena yang dilakukan juga berdasarkan pada peraturan pemerintah wajib belajar 9 tahun. 5. Uji panutan. Keputusan yang akan diambil oleh tokoh panutan juga akan meluluskan bunga dalam ujian akhir sekolah karena berpihak pada murid. Tahap 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Benar untuk berlaku adil terhadap semua siswa dengan memberikan laporan penilaian sesuai dengan nilai yang diperolehnya. Benar juga untuk memberikan nilai tambah agar bunga dapat melanjutkan ke SMA. Kebenaran lawan kesetiaan. Benar untuk jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta sesuai dengan nilai yang didapatkan bunga. Benar juga untuk menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai target lulus 100%. Jangka pendek lawan jangka panjang. Benar untuk jangka pendek untuk tidak memberikan nilai tambah terhadap bunga demi keadilan. Benar juga untuk jangka panjang untuk memberikan nilai tambah terhadap bunga demi kepedulian terhadap masa depannya. Tahap 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Sekolah memikirkan kepentingan bunga untuk dapat melanjutkan ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar ia dapat mencapai cita-citanya. Tahap 7. Investigasi opsi trilema. Penyelesaian kreatif yang tidak terpikir sebelumnya antara lain yaitu memberikan tugas tambahan kepada bunga untuk membantu menambah nilai ujian akhir sekolahnya. Tahap 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberi nilai tambah terhadap bunga agar ia bisa lulus dan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tahap 9. Refleksi keputusan. Pengambilan keputusan menggunakan paradigma benar lawan benar, yaitu dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan, dilema kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Seharusnya berlaku adil dan bertindak jujur dengan nilai yang didapatkan oleh seluruh siswa. Namun, memilih untuk membuat pengecualian terhadap bunga karena peduli dan kasihan terhadap mental, psikis, dan masa depannya. Pengambilan keputusan menggunakan prinsip resolusi berpikir berbasis rasa peduli. Karena dengan rasa peduli dan empati yang dimiliki terhadap bunga, maka diharapkan bunga dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya dan melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk mencapai cita-citanya. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid, serta siap menerima risiko atau tanggung jawab, dan tidak terdapat pertanyaan lanjutan terhadap pengambilan keputusan ini. Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi pengambilan keputusan serupa pada kasus selanjutnya. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.